Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan membawakan materi kas. Perkenalkan, nama saya Kalista Nadia Safua Lubis. Perkenalkan, nama saya Marsha Zalika Putri dengan NIM C1C025177. Halo, perkenalkan saya Khalil Fatiha dengan NIM C1C025045. Saya Prodi Akuntansi dari R014. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifa Zahra dengan NIM C1C025166. Perkenalkan, nama saya adalah Najwa Ulalizari dengan NIM C1C025108. Apa itu kas? Kas itu ibaratnya nafas perusahaan. Tanpa kas, perusahaan nggak bisa jalan. Secara sederhananya, kas adalah uang yang siap dipakai kapan aja untuk kebutuhan perusahaan. Contohnya, uang tunai di tangan, saldo di bank, dan dana yang bisa langsung dikeluarkan. Manajemen dan pengendalian kas. Punya kas itu nggak cukup, kita harus bisa mengatur kas dengan pintar. Manajemen kas itu cara perusahaan mengatur uang masuk dan keluar agar tetap aman dan cukup. Tujuannya biar nggak tiba-tiba kehabisan uang, biar uang nggak nganggur sia-sia, biar semua kebutuhan bisa kebayar tepat waktu. Contoh simpelnya, kita bisa mengatur uang bulanan, dan dari uang bulanan itu kita harus bisa cukup sampai akhir bulan. Pengendaliannya, orang yang megang uang harus mencatat uang masuk dan keluar, dan semua transaksi harus jelas dan ada bukti-buktinya. Pernah nggak sih kamu ngerasa uang kamu cepat banget habis dan nggak tahu perginya kemana? Nah, itu tandanya kamu membutuhkan manajemen kas dan pengendalian kas. Kas adalah aset yang paling rentan untuk disalahgunakan. Karena itu dibutuhkan manajemen kas yang baik. Manajemen kas adalah kegiatan untuk mengelola penggunaan dan pengeluaran kas agar berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengendalian kas adalah upaya untuk uang agar tidak hilang, disalahgunakan, ataupun salah catat. Dalam praktiknya, manajemen biasanya menghadapi dua masalah utama akuntansi untuk transaksi kas. Yang pertama, transaksi yang tidak diauthorisasi dengan baik, lalu yang kedua, kurangnya informasi yang akurat mengenai transaksi kas. Hal ini menyebabkan kesalahan pencatatan kas dan penyalahgunaan kas. Di dalam dunia akuntansi ada yang namanya pengendalian internal. Pengendalian internal digunakan untuk melindungi kas dan menjamin keakuratan pencatatan, yang artinya semua transaksi harus ada bukti yang sah, lalu tidak semua orang bisa pegang kas dan harus diperiksa secara berkala. Tujuannya supaya tidak ada kecurangan dan semua tercatat dengan benar. Di perkembangan teknologi, transaksi tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga melalui kartu kredit, kartu debit, dan sistem pembayaran elektronik. Meskipun demikian, pengendalian tetap diperlukan untuk memastikan transaksi dicatat dengan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pos-pos yang berhubungan dengan kas. Yang pertama yaitu kas kecil. Kas kecil itu biasanya dipakai buat kebutuhan operasional yang nominalnya kecil, misalnya untuk bela tulis, fotokopi, atau pengeluaran yang mendadak. Lalu yang kedua yaitu adalah saldo bank. Ini adalah uang perusahaan yang disimpan di rekening bank dan bisa dipakai untuk transaksi sehari-hari. Lalu juga ada setara kas. Setara kas itu adalah investasi jangka pendek yang gampang banget dicarikan untuk jadi uang tunai. Nah, dan yang terakhir ada kas yang dibatasi penggunaannya. Artinya uang ini ada tapi nggak bisa dipakai bebas karena biasanya sudah ditentukan untuk tujuan tertentu. Jadi bisa dibilang kalau kas itu punya beberapa bentuk, mulai dari yang siap dipakai langsung sampai penggunaannya yang masih dibatasi. Nah, karena kas paling rentan disalahgunakan, pengendalian kas jadi solusi jitu biar aman terkendali. Cara pengendaliannya, yang pertama, pisahin tugas. Orang yang pegang uang beda dengan yang mencatat atau yang cek laporan, agar tidak ada yang bisa curang. Yang kedua, cek saldo bank rutin. Bandingin catatan perusahaan sama mutasi bank setiap bulan. Kalau ada selisih, langsung telusuri. Yang ketiga, simpan bukti transaksi. Setiap keluar masuk, kas harus ada nota, kwitansi, atau struk. Tidak ada bukti, sembarangan tidak sah. Yang keempat, gunakan sistem kas kecil. Buat pengeluaran kecil harian, isi ulang mingguan dengan batas tertentu, dan catat detailnya di buku kas kecil. Yang kelima, otoritas persetujuan. Pengeluaran besar harus di-approve bos atau atasan, bukan sembarangan keluar. Yang keenam, audit internal rutin. Tim independen cek kas secara mendadak agar tidak ada perencanaan tidak jujur. Kalau kas dikelola dengan baik, perusahaan akan lebih stabil, risiko kecurangan berkurang, dan keuangan jadi lebih sehat. Jadi, kesimpulan materi kas ini adalah kas itu bukan cuma soal, tapi soal cara mengelolanya, menjaganya, dan melaporkannya dengan benar.
Jadi, kalau kas dikelola dengan baik, perusahaan akan jadi lebih stabil dan resiko kecurangan akan berkurang. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.